Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur atas anugerah-Nya, atas kasih-Nya, atas kebaikan-Nya yang terus menopang perjalanan hidup kita dari hari ke hari, sehingga hari ini kita dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, sebab itu mari kita bersama-sama mengagungkan nama-Nya. Kita menaikkan pujian, Yesus kau sungguh baik. Sungguh
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakuikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama kepadamu. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Untuk semua dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami lakukan setiap saat, setiap waktu yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami semua pada hari ini ya Tuhan, yang datang dengan sungguh-sungguh memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, dan terlebih kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk mengampuni, menguduskan, membersihkan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mohon belas kasihan-Mu hari ini. Kami bisa menipu semua orang. Kami bisa membohongi semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Kami tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Tidak ada dosa sekecil apapun yang dapat kami sembunyikan ya Bapa. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Serta tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak menyeret kami ke dalam api neraka. Oleh kami mohon ya Bapa pada hari ini. Ampuni kami anak-anak-Mu yang dengan sungguh-sungguh datang memohon belas kasihan pengampunan daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan kepadamu pada hari ini. Biarlah semuanya ini jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, biarlah apa yang telah kami mohon kepadamu, Tuhan sendiri sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik, rahmat-Nya tetap selamanya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 116 ayat 6b sampai dengan 14. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita nyanyikan pujian Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memasuki minggu keempat di masa raya Paskah pada tahun 2025 ini. Dan minggu keempat ini saya diberikan tema khotbah tentang kasih setia Tuhan yang besar yang terambil dari Yesaya 63 ayat yang ke-7. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Dan mengucap syukur Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Yang kami percaya Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk masuk di dalam masa raya Prapaskah di tahun ini. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan akan mengingatkan kami, menegur kami, menghibur kami, menopang kami dengan firman. Persiapkan setiap kami Tuhan, hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati kami. Amin. Kasih setia Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di zaman modern ini, saya seringkali bertanya, apakah kita mudah ya merasakan, mengalami, menyelami kasih setia Tuhan yang besar? Kenapa ini jadi pertanyaan bagi saya? Karena di dunia yang serba cepat ini, instan ini, tekanan hidup yang luar biasa yang dialami oleh semua umat percaya. Mulai dari keluarga, masyarakat, umat percaya, gereja, sampai ke lingkungan yang lebih luas lagi. Persekutuan umat percaya seluruh dunia. Semua mengalami tekanan yang luar biasa. Rasanya tidak ada berita yang menyenangkan hati kita ya. Perang Rusia, Ukraina belum selesai. Perang Israel dengan Hamas yang makin melebar, yang katanya gencatan senjata, tapi masih terus dibombardir. Makin meluas, makin banyak orang yang turut serta di dalam perang itu. Belum lagi kondisi dalam negeri, banyak orang pesimis dengan pemerintahan yang saat ini. Kalau ngobrol dengan teman-teman, semuanya nadanya pesimis. Entah itu teman kerja, teman bermain saya, bahkan teman-teman abdi Tuhan. Banyak yang merasa bahwa hidup ini semakin sulit. Sehingga bagi saya, apakah di tengah kondisi seperti ini mudah sekali ya, kita kemudian merenungkan tentang kasih setia Tuhan yang besar. Apalagi saya baru saja mengalami kedukaan lagi. Ya. Hari Minggu yang lalu, mertua kakak saya disusul kemudian dengan teman anak saya bunuh diri. Lalu susul lagi dengan orang tua dari istri sepupu saya. 3 hari berturut-turut. Ya, kami harus melayani kedukaan. Kasih Tuhan yang besar. Bagaimana bisa kita nikmati, kita rasakan nyata dalam kehidupan kita.
Ketika keluarga-keluarga setiap hari juga berjuang untuk bertahan hidup, survival mode. Orang tua harus bekerja, pergi pagi, pulang petang, anak-anak dikejar dengan tekanan akademis. Sehingga apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga umat percaya? Apakah mereka merasakan kasih setia Tuhan yang besar atau tekanan hidup yang semakin besar yang membuat mereka kemudian tumpul tidak lagi merasakan kasih Tuhan yang besar? Nah, firman Tuhan yang kita bacakan tadi bersama-sama dari Yesaya 63 ayat 7 mengatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, yaitu perbuatan Tuhan yang terpuji sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ada pengalaman dari bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Bagaimana mereka kemudian dibuang, terdampar di Mesir, jadi orang buangan di sana, jadi budak di sana. Kemudian Tuhan bebaskan di zaman Nabi Musa, perjalanan 40 tahun di padang gurun, lalu mendapatkan tanah perjanjian masuk ke Kanaan. Mereka punya sejarah, punya pengalaman yang terus-menerus diceritakan kepada anak cucunya. Tapi apa yang terjadi? Umat Israel terus-menerus memberontak terhadap Tuhan. Kasih setia Tuhan yang besar tidak menjadi modal yang cukup untuk membuat mereka menjadi umat yang setia sepanjang zaman. Kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya menurut kasih sayangnya dan menurut kasih setianya yang besar itu seperti tidak ada bekasnya, sehingga Nabi Yesaya harus mengingatkan ini kepada umat Israel. Dan bagaimana dengan kita? Yang tidak mengalami pengalaman seperti umat Israel. Mudahkah kita kemudian menerima Tuhan yang kasih setianya besar ini? Ketika saya merenungkan firman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang beredar sebuah film, The Last Supper, ya, dengan angle yang berbeda. Ya. Kalau dulu ada Passion of the Christ, setiap kali masa raya Paskah, beberapa kali itu muncul film-film tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Yang kali ini agak berbeda. Kalau The Passion of the Christ itu bicara tentang penderitaan Tuhan yang luar biasa, pergumulan Tuhan yang luar biasa, sampai dia mati di atas kayu salib, dicabik. Kita melihat dramatisasi Injil, penderitaan Tuhan. Nah, kali ini berbeda. Saya mendengar dari beberapa teman-teman yang sudah menonton film ini. Angle-nya dari murid-murid Tuhan Yesus, manusia-manusia yang ada di sekeliling Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang menuju ke Golgota. Ada banyak hal penafsiran-penafsiran yang tidak ada di kitab suci, yang kemudian dicoba didramatisasi dari sisi manusia. Nah, lalu saya bertanya, apakah dengan menonton film itu, kita kemudian teringat dengan kasih Tuhan yang besar? Sehingga saya mesti berhati-hati sekali ya. Kenapa kita perlu ya, menyaksikan sebuah film untuk mengenang kasih Tuhan yang begitu besar? Jangan-jangan karena nggak ada pengalaman dalam kehidupan manusia sehingga laku keras ya kayak gitu-gitu. Film-film gitu laku keras. Ini menjadi pertimbangan dagang disiarkan ketika masa raya Paskah. Tapi sisi lain saya percaya Tuhan memakai setiap kreativitas manusia untuk mengingatkan kita kembali. Namun hari ini mari kita mendengar firman Tuhan ini. Apa yang bisa kita tangkap dari firman ini? Yang pertama, menarik sekali Bapak Ibu, bahwa di dalam tradisi bangsa Ibrani, ada tradisi yang mereka sebut hakarat hatof. Pengakuan terhadap kebaikan secara sadar dan dirasakan di dalam kehidupan mereka.
Ini bukan sekedar pikiran positif, tetapi dengan kesadaran mendalam melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam setiap peristiwa hidup manusia, termasuk di masa-masa sulit. Nah, tradisi ini kemudian seharusnya menjadi modal bagi umat Israel untuk mengalami dan merasakan kasih setia Tuhan yang besar dalam kondisi apapun. Yang kita tahu bersama-sama ya, mereka gagal. Tapi ini bagi saya baik. Ini tradisi yang baik. Yang secara eksplisit tidak di dalam kitab suci, tapi implisit banyak sekali. Ya, misalnya Roma 8:28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Rancangan Tuhan, ada rancangan damai sejahtera, banyak sekali dalam kitab suci yang kita bisa tangkap secara implisit maknanya. Sehingga bagi saya, bagaimana kita bisa memahami kasih setia Tuhan yang besar ini, kita kemudian harus melihat lagi, kita mesti mereview ulang hidup kita, pengalaman hidup kita, lalu kita mulai mencari dalam simpul-simpul mana sebenarnya kasih Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Bukan sekedar konsep, tapi nyata kita rasakan. Cuma saat itu kita lupa. Kita tidak sadar, kita cenderung tidak bisa merasakan karena kita tidak peka lagi. Lalu saya teringat ketika saya masih kecil, antara kelas 5-6 SD. Pulang dari sekolah, saya sekolah SD di Bandung. Pulang dari sekolah, hujan deras, saya pinjam buku perpustakaan, sehingga saya mesti masukkan buku itu dalam baju saya supaya nggak basah, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya jalan dari sekolah saya ke rumah saya itu melewati beberapa daerah yang banjirnya itu kalau sedang banjir itu air tertutup, jalan tidak kelihatan mana yang sungai, mana yang jalan. Nah, karena hujan besar, saya jalan tunduk, saya tidak sadar bahwa saya mulai mendekati sungai, yang kalau Bapak Ibu orang di Bandung itu ya, sungai ini itu di Jalan Siliwangi arahnya ke bawah, sehingga arusnya deras sekali, tapi nggak kelihatan di permukaan. Yang terjadi saya terperosok di sungai itu, lalu saya terbawa sungai itu. Saya berteriak, nggak ada yang bisa tolong saya tersangkut di dalam di bantaran sungai itu, kaki tidak bisa ke bawah karena arus kuat sekali. Singkat kata, saya selamat karena usaha saya sendiri. Nah, ketika saya memikirkan firman ini, merenungkan firman ini, saya mulai bertanya, saat itu saya merasa bahwa kenapa saya nggak mati aja ya? Kenapa Tuhan tidak ambil nyawa saya? Saya melihat itu sebagai sebuah kesialan dalam hidup saya, ketidakberuntungan dalam hidup saya, sehingga saya nggak mau cerita sama siapa-siapa. Saya pulang ke rumah itu dalam keadaan basah kuyup, nggak ada yang tanya, kamu kenapa? Nggak ada yang tanya pengalaman apa yang ada saya dimarahin. Harusnya hujan-hujan, tunggu aja di sekolah. Kan gitu. Puji Tuhannya bukunya tidak basah. Saya heran sekali Bapak Ibu Saudara, buku itu tidak basah karena dia ada di dalam baju saya dan dibungkus dengan plastik. Jadi saya nggak bakal dimarahin oleh guru saya yang jaga perpustakaan di sekolah. Nggak ada yang tanya. Peristiwa itu berlalu begitu saja sehingga ketika saya merenungkan firman ini, saya mulai berpikir, kalau saya waktu itu Tuhan panggil, apa kebaikannya? Kalau Tuhan ternyata tidak memanggil saya pada itu, apa kebaikan Tuhan bagi saya? Saya mulai melihat Bapak Ibu bahwa di tengah kondisi seperti itu, tangan Tuhan yang menolong saya. Untuk apa sih? Supaya rencana Tuhan dalam hidup saya terjadi seperti hari ini. Bisa berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara. Menyampaikan kasih setia Tuhan yang besar. Di tengah semua kehidupan saya yang naik turun, ya, penderitaan, tantangan, kasih Tuhan itu ada. Saya mulai kemudian melihat simpul-simpul di mana Tuhan bekerja di dalam hal-hal yang saya rasakan penderitaan pada saat itu. Jadi mari kita mulai melihat Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan yang besar ini bukan sesuatu yang sekedar menjadi pikiran saja, tapi nyata dalam kehidupan kita. Mulai kita melihat. Kalau dalam istilah kami di pelayanan konseling Kristen, mulai kita mereframing.
Oh ternyata ya foto waktu itu saya nggak pas taruhnya. Nah, saya mulai paskan. Mulai melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Nah ini mirip-mirip dengan konsep dari pelayanan konseling Kristen, yaitu positive connotation. Selalu mencari hal yang baik, even dari hal yang tidak baik. Always find the good in the bad. Selalu melihat bahwa setiap orang itu sungguh amat baik. Walaupun dia pemalas, walaupun dia pemarah, walaupun dia tukang penganiaya, tukang bully, selalu ada yang baik dari sisi setiap orang. Tuhan memakai orang itu sebagai umatnya, sebagai ciptaannya yang sungguh amat baik. Sehingga saya mulai melihat lagi ya, bagaimana saya bisa merasakan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar ini melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan saya, yang saya rasakan menyebalkan. Orang tua saya tidak selalu menyenangkan hati saya. Papa saya, mama saya, kakak saya, adik-adik saya, mertua saya, istri saya, ipar-ipar saya, teman-teman saya. Banyak penyesalan, banyak kemarahan yang saya mulai kumpulkan ketika saya merenungkan firman ini. Kenapa saya marah ya? Apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam semua peristiwa kehidupan saya melalui orang-orang yang seperti itu dalam konsep positive connotation. Ini yang mesti sama-sama kita mulai melihat. Firman Tuhan ini mengajak saya kemudian berpikir, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga mulai berpikir dan merenungkan dan recall kembali pengalaman-pengalaman kita yang kita anggap itu sebuah pengalaman tidak menyenangkan. Padahal situlah Tuhan sedang bekerja menunjukkan kasih setia yang besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, kita mesti hati-hati. Dua konsep ini, baik itu hakarat hatov maupun positive connotation, berbeda dengan defense mechanism rasionalisasi. Nah, ya, kalau rasionalisasi itu dia tidak bisa merasakan, nggak ada hal konkretnya, tapi dia mengabaikan, dia mengsugesti, oh Tuhan itu baik. Nah, beda sekali. Bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kejadiannya tidak nyata, tapi kita sekedar merasionalisasi supaya hati kita tidak sakit, tidak terluka, tidak sedih. Ini beda jauh. Harus ada pengalaman yang nyata yang kemudian kita reframing, kita mulai melihat, oh ternyata Tuhan bekerja di sana. Oh ternyata Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar dalam kehidupan saya. Nah, dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita mulai bisa memikirkan apa yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita di minggu yang akan datang. Yang pertama, mari kita mulai melatih diri. Ya. Kepekaan rohani kita latih lagi, kita tumbuhkan lagi, minta Roh Kudus kemudian membakar diri kita, ya. Menghidupkan lagi frekuensi rohani yang sudah mati, ya. Untuk kita kemudian merasakan dan mengakui kebaikan Tuhan setiap hari. Nah, setiap pagi saya merenungkan satu renungan. Biasanya kan kalau kita punya grup gereja banyak saya renungan, tapi saya memutuskan mulai 2 tahun lalu saya hanya baca satu renungan saja, lalu saya refleksikan, lalu saya bagikan. Mulai belajar. Dari renungan itu kemudian saya doakan bersama dengan istri dan anak-anak saya. Apa yang saya dapat dalam renungan itu, saya doakan mereka. Saya berkati anak-anak saya setiap pagi. Nah, itu privilege saya sebagai abdi Tuhan. Ya, karena apa kata dunia kalau abdi Tuhan tidak merenungkan firman Tuhan, tidak mendoakan anak-anaknya. Tapi saya ajarkan kepada anak-anak saya, pada pasangan saya, betapa baiknya Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Melalui doa-doa pagi dan renungan pagi kami. Yang kedua adalah mari kita mulai mempraktekkan juga, selain kita tadi melatih diri, mengakui kebaikan Tuhan, melatih kepekaan rohani kita. Yang kedua adalah mari kita menggunakan konsep ini, ya. Ini konsep hasil budaya manusia, tapi bagi saya bisa membantu kita untuk memahami. Konsep hakarat hatov dan positive connotation ini mari kita praktekkan setiap hari. Setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi, setiap manusia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, semua untuk kebaikan kita dan sebagai sarana
kasih setia Tuhan yang besar. Pengalaman hidup kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Seberapa tidak menyenangkannya tingkah laku mereka, seberapa tidak menyenangkan pengalaman itu, mari kita mulai melihat. Tuhan itu sedang mau bicara apa sih dengan kita? Kasih setia Tuhan yang besar seperti apa sih yang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga, jangan terjebak dengan rasionalisasi. Jangan berhenti dalam rasionalisasi. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kegagalan atau kesulitan tanpa menghadapi dengan iman dan keterbukaan, menjadi sulit. Rasionalisasi yang mencari alasan saja, ya, untuk menghindari sakit, dilukai. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita benar-benar merasakan dalam setiap kondisi kehidupan kita, Tuhan adalah Tuhan yang begitu besar kasih setianya. Walaupun dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, walaupun dalam relasi dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita, Tuhan hadir sebagai Tuhan yang besar kasih setianya. Hari ini Anda belum bisa mendapatkan hal itu. Tapi mulai setiap hari kita renungkan. Nah, saya percaya Tuhan akan menunjukkan dalam setiap pengalaman kita, disitulah tangan Tuhan bekerja. Disitulah kasih Tuhan yang besar bekerja. Nah, selamat menikmati kasih Tuhan yang besar. Selamat merayakan masa raya Paskah. Selamat merayakan kematian, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah wujud kasih Tuhan yang setia dan besar, yang paling besar, yang paling agung. Tidak ada lagi yang bisa membandingkan kasih Tuhan yang besar dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Tuhan Bapa di surga, yang memberi jaminan bahwa nama kita, ketika kita menerima kasih anugerah dalam Tuhan Yesus, ada di surga. Kematian tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan yang besar. Penderitaan tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan yang besar. Peperangan tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan yang besar. Semuanya ada di dalam kasih Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan biarlah di sepanjang masa raya Paskah ini kami kembali diingatkan untuk semua peristiwa dalam kehidupan kami. Dalam simpul-simpul pengalaman hidup kami, kasih Tuhan yang besar senantiasa ada bersama dengan kami. Kasih Tuhan yang besar ada di dalam Kristus, penebus dosa kami. Kasih Tuhan yang besar di dalam Kristus Yesus mendamaikan kami dengan Bapa di surga dan memastikan bahwa hidup kami tidak lagi dibatasi dengan kematian, tapi hidup kami akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Kristus di surga nanti. Kami mengucap syukur Tuhan, peliharakanlah firman ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami kembali beribadah kepadamu, semua karena cinta kasih bagi kami, ya Tuhan. Bukan karena kehendak kemauan kami, tetapi karena perkenanan Tuhan bagi kami semua pada hari ini. Oleh kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan izinkan kami hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih Bapa untuk semua puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu. Dan terima kasih juga karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdimu anakmu pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya dengan benar, dengan baik di dalam keseharian kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati abdimu anakmu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi kami melakukannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang melawat, menjamah, menuntun, memimpin dan memberkati gereja ini. Supaya gereja ini terus berkembang, bertumbuh secara kuantitas dan kualitas imannya kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga dapat menjadi saksi Kristus yang real, yang nyata dimanapun gereja Tuhan ini berada. Oleh kami berdoa Tuhan, pakai kami semuanya hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan di bawah naungan gereja Presbyterian Evangelikal ini ya Tuhan. Karena kami percaya gereja ini hadir oleh karena anugerah pertolongan Tuhan. Biarlah gereja ini terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di berbagai gereja lokal dan juga terutama di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk terus dengan motivasi yang benar melayani umat-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam tumbuh kembang mereka secara spiritual mereka, supaya mereka makin hari makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dan juga mau melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya ada kebersamaan di antara kami di dalam membangun tubuh Kristus ini ya Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh bergandengan tangan bersama untuk
menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami hidup, berkarya dan bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk seluruh anggota gereja dimanapun berada. Tuhan berkati mereka. Dalam pergumulan apapun hari ini, termasuk makan minum pakai mereka. Tuhan, Engkau akan menyediakan bagi mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka untuk terus menjadi berkat. Makin melimpah lagi di dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Sehingga mereka juga terus bekerja menjadi saksi Kristus yang nyata. Bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan real, nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan segala pertolongan dari Tuhan. Dalam hal sakit penyakit yang mereka derita, kelemahan fisik, kelemahan tubuh yang mereka derita. Tuhan, Engkau tolong mereka, buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka, supaya mereka boleh pulih sembuh, oleh karena mereka beriman dan percaya kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang merupakan dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami beriman, bahwa Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk menolong mereka yang terus bergumul, berseru memohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Bapak untuk semua umat-Mu yang terus berseru kepadamu dalam berbagai kelemahan hidup, pergumulan hidup, tekanan hidup. Tuhan tolong mereka. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan tidak meninggalkan kami di dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Karena Engkau selalu hadir, selalu setia akan kasih-Mu, janji-Mu tidak pernah berkesudahan. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami yang percaya dan beriman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mencoba berdoa Tuhan, tolong kami supaya kami semua boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Berita Injil terus kami siarkan, kami kabarkan, kami sampaikan, saksikan kepada setiap mereka yang belum pernah mendengarkan berita Injil. Supaya mereka juga boleh mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi kehidupan mereka pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk Yayasan Moriah yang terus mensupport, mendukung kami dalam pelayanan juga. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Agar terus mensupport, mendukung kami dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Dimanapun pekerjaan Tuhan ini berada. Bahkan di gereja-gereja lokal yang ada, Tuhan berkati. Supaya semuanya terus maju berkembang, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang terus bergumul di dalam kehidupan beriman mereka. Jatuh bangun dalam mengiring Engkau, Tuhan kuatkan mereka. Ajar mereka untuk tidak putus harap, tetap berharap, percaya, beriman bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti memulihkan mereka. Supaya mereka punya relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati negeri kami. Tuntun pimpin pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Supaya dalam menjalankan kebijakan yang ada. Semuanya dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Bagi bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajumukannya ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan di negeri ini. Merasakan kenyamanan, kedamaian. Karena Tuhan bersama dengan kami. Sehingga kabar, berita sukacita terus tersebar melalui kehidupan kami anak-anak ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan juga bangsa-bangsa ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati supaya seluruh dunia juga terus dipulihkan oleh Tuhan. Pertikaian demi pertikaian yang ada Tuhan juga redakan dan berikan kesatuan di dalam dunia ini ya Bapa. Sehingga kabar baik, berita sukacita terus disampaikan seantero dunia ini. Sehingga orang melihat kagum bahwa Tuhan mengasihi, mencintai dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan tugas tanggung jawab kita, tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan jangan takut, jangan bimbang menghadapi dunia ini. Tuhan berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. And I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire.